Setelah PD2 berakhir, Uni Soviet membuat sebuah proyek kapal penjelajah yang disebut sebagai Proyek 68 bis. Proyek ini menghasilkan kapal penjelajah dengan meriam konvensional terakhir yang dibuat untuk AL Soviet, yaitu kapal kelas Sverdlov. Salah satu di antara kelas Sverdlov itu adalah Ordzhonikidze 310 yang pengerjaannya dimulai di Admiralty Shipyard, Leningrad pada bulan Oktober 1949 dan selesai pada bulan September 1950. Pada tahun 1956, pemimpin Soviet Nikita Khrushchev berkunjung ke Inggris menaiki kapal Ordzhonikidze ini. Namun, pada suatu saat, seorang perwira Inggris bernama Lionel Crabb hilang secara misterius di sekitar kapal Soviet yang tengah bersandar di pelabuhan Portsmouth. Setelah kunjungan ini, hubungan Inggris dan Soviet memburuk. Selain itu, tidak ada kabar yang hangat lagi dari kapal ini sampai tahun 1961. Pada tahun 1961, Indonesia membeli beberapa alutsista yang akan digunakan untuk menunjang operasi Trikora. Salah satunya adalah Ordzhonikidze 310. Kapal ini merupakan kapal terbesar yang pernah dijual Soviet ke negara lain. Timbang terima kapal terjadi pada 3 Oktober 1961 dan 2 hari kemudian kapal tersebut resmi menjadi milik Indonesia. Setelah menjadi milik Indonesia, kapal ini berganti nama menjadi KRI Irian 201. Dari Uni Soviet, kapal ini dibawa oleh para pelaut Indonesia di bawah komando Kolonel Fritz Wack. Kapal ini digunakan untuk mengimbangi kekuatan Belanda yang mempunyai HNLMS Karel Doorman. RI Irian adalah kapal terbesar yang dimiliki Indonesia saat itu. Hal ini dibuktikan saat kapal ini bersandar di Tanjung Perak. Panjang KRI Irian hampir memenuhi separuh panjang dermaga. Di depannya bersandar beberapa destroyer dan di belakangnya sebuah kapal tanker. Kedua kapal itu tampak kecil dibandingkan dengan KRI Irian. RI Irian niatnya akan digunakan secara terus-menerus dalam Operasi Jaya Wijaya, operasi militer besar-besaran yang dilakukan oleh ALRI. Bagi Indonesia, mengendalikan kapal dengan bobot lebih dari 16.000 ton merupakan hal yang baru. Maka, tidak mungkin awak kapal dari ALRI tidak membuat kesalahan yang merusak kapal ini. Pada tahun 1962, RI Irian bersenggolan dengan kapal selam yang sedang menuju permukaan. Hal ini menyebabkan 3 boiler uap KRI Irian rusak. Setelah Trikora, kapal ini dibawa ke Soviet untuk diperbaiki. Alangkah terkejutnya Soviet setelah mengetahui bahwa kapal ini telah dirombak oleh ALRI. Salah satu contohnya adalah ruang ganti yang diubah menjadi musola. Kondisi kapal ini juga mengenaskan. Banyak perbaikan kecil yang seharusnya dilakukan, tapi tidak dilakukan sama sekali oleh Indonesia. Pada Agustus 1964, kapal ini kembali ke Indonesia dan dikawal oleh destroyer Soviet untuk mencegah hal-hal yang buruk. Setelah Soekarno digulingkan dari jabatannya dan digantikan oleh Soeharto, RI Irian dibesituakan. Hal ini terjadi akibat seretnya dana operasional ALRI akibat carut-marut ekonomi selama masa pemerintahan Soekarno. Sementara, biaya operasional kapal ini sangat besar. Ada juga yang berpendapat bahwa pemerintah Orba tidak ingin melanjutkan perawatan kapal ini karena keterkaitannya dengan Soviet dan Blok Timur. Selain itu, kondisi kapal ini menurun drastis akibat embargo suku cadang dari Soviet karena Indonesia menjauhi Soviet dan mendekati Tiongkok yang kala itu sedang bermusuhan dengan Soviet. Karena hal-hal di atas itulah, maka demi kebaikan, RI Irian harus pensiun. Kapal ini akhirnya dikirim ke Taiwan untuk dibesituakan. Sekarang, RI Irian hanya tinggal kenangan. Meskipun tidak ada lagi kapal yang sesangar dan sebesar RI Irian, kapal legendaris ini seolah-olah telah dilupakan oleh rakyat Indonesia.